Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai pengevaluasian strategi yang mencakup penerapan balance scorecard, peran audit dalam manajemen strategi, serta bagaimana auditor internal berkontribusi dalam organisasi, khususnya di sektor pemerintahan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang manajemen berbasis strategik dan balance scorecard, di mana manajemen berbasis strategik dengan balance scorecard ini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan tujuan strategi organisasi ke dalam sistem pengukuran kinerja yang seimbang. Pendekatan ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan faktor non-keuangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan strategi. Balance scorecard terdiri dari 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif ini saling berkaitan dan membantu organisasi melihat kinerja secara menyeluruh, bukan parsial. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik evaluasi strategi, di mana evaluasi strategi memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, ada evaluasi dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Kedua, evaluasi harus objektif dan berbasis pada tujuan yang jelas dan terstruktur. Selain itu, evaluasi strategi berfokus pada hasil dan dampak pencapaian tujuan. Bukan hanya aktivitas yang dilakukan, proses evaluasi juga harus menggunakan data yang akurat serta melibatkan analisis mendalam terhadap faktor internal dan eksternal organisasi. Evaluasi strategi juga harus responsif terhadap perubahan lingkungan, menjunjung transparansi dan akuntabilitas, terintegrasi dengan proses manajemen strategik, serta mampu menghasilkan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Robert Waterman menekankan pentingnya keterbukaan terhadap informasi, ketepatan kontrol keuangan, serta kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, kita akan masuk membahas audit kondisi auditor internal pemerintah, di mana auditor internal pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, auditor internal dituntut memiliki independensi, profesionalisme, dan objektivitas. Selain itu, auditor internal berperan dalam penilaian risiko, pengawasan dan evaluasi, pengendalian internal, serta pelaporan yang akurat dan dapat dipercaya. Auditor juga wajib menjaga keberhasilan informasi dalam setiap proses audit yang dilakukan. Dengan kondisi dan tugas tersebut, auditor internal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategi organisasi pemerintah. Wajah auditor. Pada slide ini membahas bagaimana peran auditor internal mengalami perubahan dari dulu sampai sekarang. Perubahan ini terjadi karena lingkungan kerja, tuntutan organisasi, dan teknologi yang terus berkembang. Berikut adalah perbandingan auditor internal dulu dan yang sekarang. Auditor internal dulu, yang pertama fokus pada kepatuhan. Dulu, auditor internal lebih banyak bertugas mengecek apakah kegiatan di instansi atau perusahaan sudah sesuai aturan. Yang dilihatnya adalah apakah semua prosedurnya sudah dipatuhi. Jadi, fokus utamanya adalah memastikan tidak ada pelanggaran kebijakan. Yang kedua, pemantauan rutin. Audit dilakukan secara rutin sesuai jadwal, misalnya setiap bulan atau setiap tahun, tanpa mempertimbangkan apakah bagian tersebut memiliki resiko tinggi atau tidak. Tujuannya hanya memastikan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, reaktif. Auditor dulu bekerja setelah ada masalah, jadi sifatnya hanya menanggapi kejadian, bukan mencegahnya. Kalau tidak ada masalah yang muncul, auditor biasanya tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Yang keempat, berfokus pada keuangan. Dulu, audit sangat menekankan pemeriksaan uang dan catatan akuntansi. Auditor mengecek laporan keuangan, pengelolaan dana, dan bukti transaksi. Jadi, ruang lingkup audit lebih sempit dan terbatas pada aspek keuangan. Sedangkan yang sekarang, wajah auditor internal yang sekarang, strategi dan proaktif. Sekarang auditor tidak hanya memeriksa kesalahan, tetapi ikut mendukung pencapaian tujuan organisasi. Auditor lebih proaktif, mencoba mencegah masalah sejak awal dan memberi masukan strategis agar proses organisasi menjadi lebih baik. Yang kedua, berorientasi pada risiko.
Audit modern tidak lagi berdasarkan jadwal rutin, melainkan berdasarkan tingkat resiko. Bagian yang paling beresiko akan lebih diprioritaskan untuk diaudit. Pendekatan ini membuat audit lebih tepat sasaran dan efisien. Yang ketiga, melibatkan teknologi. Perkembangan teknologi membuat auditor bekerja lebih cepat dan akurat. Auditor kini menggunakan alat analisis data, aplikasi audit, dan sistem digital untuk memeriksa ribuan transaksi dalam waktu yang singkat. Yang keempat, fokus pada tata kelola. Peran auditor sekarang lebih luas. Auditor menilai apakah organisasi sudah menjalankan prinsip good governance seperti transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Mereka juga mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Dan yang kelima, berpengaruh terhadap keputusan manajemen. Rekomendasi auditor sekarang sangat diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Auditor tidak lagi dianggap sekedar pemeriksa, melainkan menjadi mitra manajemen yang memberikan insight penting untuk memperbaiki kinerja dan strategi organisasi. Slide selanjutnya yaitu penerapan paradigma baru. Penerapan paradigma baru dalam peran auditor internal pemerintah menunjukkan adanya perubahan besar yang terjadi karena tuntutan pekerjaan dan lingkungan pemerintahan yang kini semakin kompleks dan terus berubah. Auditor internal tidak lagi cukup hanya memeriksa kepatuhan, tetapi harus mampu memperkuat komunikasi dengan manajemen, para pemangku kepentingan, serta publik agar hasil audit benar-benar membawa dampak. Dengan paradigma baru ini, auditor internal diharapkan menjadi pihak yang berperan aktif dalam membantu organisasi mencapai tujuannya, mendorong terjadinya perbaikan secara berkelanjutan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan baru yang muncul di lingkungan pemerintahan yang dinamis. Ada beberapa faktor pendukung agar auditor internal bisa menjalankan paradigma baru secara maksimal, yaitu yang pertama, dukungan pemimpin organisasi. Tanpa dukungan pimpinan, auditor tidak punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Dukungan ini bisa berupa kebijakan, fasilitas, dan pemberian kewenangan. Yang kedua, komitmen auditor internal. Auditor sendiri harus punya niat kuat untuk berubah, mau belajar, mau memperbaiki diri, dan terbuka terhadap cara kerja baru. Yang ketiga, pengembangan kapasitas. Auditor harus terus mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan meningkatkan keahlian, terutama dalam teknologi, manajemen risiko, dan analisis data. Yang keempat, pemahaman mengenai nilai tambah. Auditor harus paham bahwa pekerjaannya bukan mencari kesalahan, tetapi memberikan nilai tambah bagi instansi seperti peningkatan kinerja dan efisiensi. Yang kelima, teknologi dan alat pendukung. Penggunaan software audit, data analistik, dan teknologi informasi membantu auditor bekerja lebih cepat dan akurat. Yang keenam, kemitraan dengan manajemen. Auditor sekarang bekerja berdampingan dengan manajemen sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang selalu mengkritik. Kolaborasi ini sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Auditor harus bisa menyampaikan temuan dan rekomendasi dengan jelas, tidak membingungkan, dan mudah dipahami oleh pihak yang diaudit. Yang kedelapan, pengakuan dan penghargaan. Yang kesembilan, pemantauan dan evaluasi berkala. Transformasi tidak cukup sekali dilakukan, perlu evaluasi rutin untuk melihat apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Yang 10, pembelajaran dan pengalaman. Auditor harus belajar dan diaudit sebelumnya, kasus-kasus yang terjadi dan praktik terbaik, agar kualitas audit terus meningkat. Selanjutnya, slide ini membahas strategi yang diperlukan oleh organisasi di abad ke-21. Lingkungan bisnis sekarang berubah sangat cepat, sehingga organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perilaku pelanggan, dan persaingan global. Nah, berikut adalah beberapa strategi utama yang wajib diperhatikan di era modern ini. Yang pertama, teknologi digital. Teknologi digital mengubah cara organisasi bekerja, mulai dari cara mereka menghasilkan produk, memberikan layanan, hingga berinteraksi dengan pelanggan. Organisasi yang tidak memanfaatkan teknologi akan tertinggal. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Di era sekarang,
Organisasi harus terus berinovasi, tidak cukup hanya punya satu produk yang bagus, perlu ada pengembangan layanan atau produk baru secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, pelanggan sentris. Organisasi harus memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan. Strategi yang baik selalu berangkat dari apa yang diinginkan pelanggan. Dengan memahami mereka, organisasi bisa merancang layanan yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, pasar global. Persaingan sekarang bukan hanya lokal, tapi global. Organisasi bisa menjual produknya ke berbagai negara, tetapi pada saat yang sama juga harus bersaing dengan perusahaan dari luar negeri. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Lingkungan bisnis berubah cepat, sehingga organisasi harus mampu menyesuaikan diri. Fleksibilitas membantu perusahaan mengambil keputusan cepat ketika kondisi tiba-tiba berubah. Yang keenam, berfokus pada pengalaman pelanggan. Sekarang, pelanggan tidak hanya melihat produk, tetapi juga pengalaman saat menggunakannya, mulai dari pelayanan, kemudahan penggunaan, hingga kenyamanan. Pengalaman positif menjadi nilai tambah yang sangat penting. Ketujuh, kestabilan dan keberlanjutan. Organisasi harus tetap stabil dalam menjaga keberlanjutan. Artinya, selain mengejar keuntungan, perusahaan juga harus peduli terhadap lingkungan, mengelola risiko, dan menjalankan tanggung jawab sosial. Yang kedelapan, pemikiran berbasis data. Keputusan penting sekarang tidak boleh hanya berdasarkan intuisi, data harus menjadi dasar analisis. Dengan data, keputusan jadi lebih akurat, terukur, dan relevan. Kesembilan, kolaborasi dan kemitraan. Organisasi modern tidak bisa berjalan sendiri. Mereka perlu bekerja dengan mitra yang lain, baik dalam bisnis, inovasi, maupun teknologi. Kemitraan membuka peluang baru yang tidak bisa dicapai sendiri. Yang terakhir, kepemimpinan transformasional. Pemimpin saat ini harus mampu membawa perubahan. Mereka harus bisa menggerakkan tim, menginspirasi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemimpin bertransformasional diperlukan untuk menghadapi tantangan besar di abad ke-21. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen strategik yang efektif di era abad ke-21 membutuhkan evaluasi strategis yang berkelanjutan, objektivitas, dan berbasis data. Pendekatan balance scorecard menjadi alat penting karena mampu menyeimbangkan aspek keuangan dan non-keuangan melalui 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, kontrol sistem dan evaluasi strategi harus berjalan seiringan agar pelaksanaan strategi tetap sejalan dengan tujuan organisasi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Dalam konteks ini, peran auditor internal, khususnya auditor internal pemerintah, telah mengalami pergeseran dari yang semula berfokus pada kepatuhan dan keuangan menjadi lebih strategis, proaktif, berbasis resiko, dan memanfaatkan teknologi. Menghadapi tantangan abad ke-21, organisasi dituntut untuk menerapkan strategi yang menekankan transformasi digital, inovasi, berkelanjutan, orientasi pada pelanggan, fleksibilitas, kolaborasi, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan berbasis data, guna mencapai kinerja yang berkelanjutan dan bernilai tambah.